Shalom, haleluya. Kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil ya. Terima kasih buat siapapun yang mau membagikan video-video yang ada di dalam channel ini ya, ataupun mau memperhatikan pekabaran-pekabaran yang ada di channel Wartawan Injil. Sahabat-sahabatku semua, channel Wartawan Injil adalah salah satu channel YouTube yang ada di Indonesia ini yang isinya paling banyak mengabarkan tentang kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan doktrin Tritunggal. Ya. Jadi channel Wartawan Injil adalah channel yang mengabarkan tentang kerajaan Allah. Injil yang dikabarkan adalah Injil yang sama persis seperti yang dikabarkan oleh Yesus Kristus dan oleh para rasul. Yaitu mengabarkan satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa. Ya. Itulah Injil yang Alkitabiah. Itulah Injil yang asli. Bapa itulah yang di dalam perjanjian lama disebut oleh orang-orang Yahudi memanggilnya Adonai. Tetapi itu tertulis dengan huruf tetragrammaton, 4 huruf mati. YHWH atau Yod He Vav He. Ya, itulah yang disebut sebagai Bapa atau the only true God, satu-satunya Allah yang benar. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya orang-orang yang mempercayai bahwa satu-satunya Allah yang benar di Indonesia itu ada banyak. Ya, misalkan saya kutipkan lagi. Di beberapa video saya yang terdahulu saya sudah sampaikan bahwa di Indonesia ada orang-orang seperti Romo Bono Wiratmo, juga Romo Tom Jacobs, yaitu orang-orang Katolik semua. Romo Bono misalkan pernah mengatakan demikian. Rumusan Konsili Nikaya tahun 325. Inilah yang menjadikan Yesus sebagai Allah anak. Yesus bukan Allah, tapi jalan menuju Allah. Daripada bahasa dogma, saya lebih memilih bahasa Alkitab. Ya. Itu salah satu Romo. Ada lagi Romo yang lain, sudah almarhum beliau. Romo Tom Jacobs, SJ ya, Serikat Jesuit. Romo dan guru besar ahli dogma, lulusan Roma, Katolik. Ya. Kalau teman-teman adalah penganut Katolik ya, banyak kita bisa baca buku-buku tulisan Tom Jacobs ya, karena dia memang guru besar dan orang yang sangat ahli dalam kitab suci. Nah, Romo Tom juga mengatakan misalkan, saya keberatan dengan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang benar ya Bapa itu Allah, Yesus itu jalan menuju Allah. Ya, juga ada juga muridnya Romo Tom ya, yang sampai saat ini masih aktif dia sebagai ketua pembina penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia, Bapak Hortensius Florimon Mandaru namanya. Dia juga tegas mengatakan bahwa Alkitab, kitab suci tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Ya. Nah, teman-teman bisa dengarkan di video-video yang sebelumnya ya. Nah, pada kesempatan ini saya kembali ingin menyampaikan pewartaan tentang Yesus Kristus. Jadi begini sahabat-sahabatku, Yesus Kristus ini memang sering sekali menjadi tokoh sentral yang menjadi pusat perdebatan. Nah, ketika kita mau memahami tokoh Yesus Kristus ini, acuan yang paling benar adalah kita harus percaya yang ada tertulis di kitab suci, di Alkitab. Ya, misalkan orang-orang ada yang bilang bahwa Yesus memang ketika jadi manusia itu ya 100% manusia. Tapi ketika di surga dia adalah Allah itu sendiri. Nah, sebenarnya argumen yang seperti ini adalah argumen yang sangat gampang dipatahkan. Nah, sebentar lagi kita akan lihat. Saya akan tunjukkan teman-teman betapa gampangnya mematahkan kebohongan yang seperti itu. Ya. Nah, tapi teman-teman sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa saya sudah sering berdialog ya, berdiskusi ataupun berdebat dengan guru-guru pengajar-pengajar Tritunggal. Dan adalah bukan rahasia lagi bahwa sebentar nih saya lagi nyari spidol saya. Ya, bukan rahasia lagi bahwa guru-guru pengajar Tritunggal itu memang faktanya dalam mengajarkan Tritunggal ya, selalu melakukan kebohongan. Sekali lagi saya katakan, saya sudah ribuan kali ya. Saya sudah ribuan kali berdialog, berdiskusi, bahkan berdebat dengan pengajar-pengajar Tritunggal. Dan dari seluruhnya, 100%,
selalu mengajarkan doktrin Tritunggal dengan cara bohong atau tidak jujur. Ya, saya sudah bahas juga di video yang terdahulu contohnya, faktanya. Saya berikan contoh di video yang terdahulu dengan judul Tritunggal diajarkan dengan kebohongan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Baik, kita mulai saja pada kesempatan ini. Saya akan buktikan bagi orang-orang yang masih mengatakan bahwa ya Yesus ketika jadi manusia memang dia 100% manusia. Tapi ketika di surga, dia adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri. Nah, sahabat-sahabatku, Alkitab berkata tidak. Mari kita lihat. Bukan 1, 2 ayatnya, ada banyak. Tapi di sini saya berikan beberapa. Ini ya, bisa dilihat ya. Di surga Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Ya, ini Allah maksudnya Allah yang maha kuasa. Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Ya, karena memang Yesus bisa juga disebut sebagai Theos atau God atau Elohim atau Allah. Ya, itu sudah saya bahas di video-video yang terdahulu. Ya. Jadi yang bisa disebut sebagai Allah dalam budaya dan tradisi Yudaisme atau Yahudi itu ada banyak. Manusia bisa disebut sebagai Allah. Nabi Musa disebut sebagai Allah. Malaikat-malaikat di surga juga disebut sebagai Allah. Nanti bisa ditonton di video yang sebelumnya ya, tentang kata Allah. Nah, pada kesempatan ini di surga Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Buktinya di mana? Kita akan bahas ini ayat-ayat yang berbicara ketika Yesus sudah di surga. Ya. Di dalam kisah pasal 7, kisah Rasul pasal 7 ayat 55. Itu tertulis sangat jelas. Itu adalah kisah ketika Stefanus mau dirajam, mau dilempari batu, mau dihukum mati. Ketika itu Stefanus dikatakan di ayat itu, lalu Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus melihat langit terbuka dan melihat anak manusia, maksudnya Yesus ya. Ada Yesus berdiri di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Jadi kisah 7 ayat 55, kisah 7 ayat 56 ini berkata hal yang sama. Yesus di surga ada di sebelahnya Allah yang maha kuasa. Dikatakan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Jadi ada Allah, di sebelahnya ada Yesus. Yesusnya di mana? Di sebelahnya Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasanya di mana? Di sebelahnya Yesus. Jadi sangat jelas, Yesus dibedakan daripada Allah yang maha kuasa. Yesus adalah yang di sebelahnya Allah yang maha kuasa. Kalau saya meminjam ya, memakai izin, saya memakai istilah yang ada di kitab Al-Quran, ya, kitab teman-teman muslim. Di dalam surat Ali Imran ayat 45 dikatakan, Isa ibnu Maryam, wajihan fid dunia wal akhirati, wa minal muqarrabin. Isa ibnu Maryam. Isa anaknya Maria. Salah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dekat dengan Rob, dengan Allah. Ya. Dikatakan Isa Al-Masih itu dekat dengan Allah. Jadi pernyataan kitab Ali Imran ayat 45 dalam hal ini sangat sesuai nih dengan pernyataan kitab Alkitab. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus berada di sebelahnya Allah yang maha kuasa. Al-Quran mengatakan Yesus berada dekat dengan Rob, nah, yaitu Allah. Ya. Kita ke ayat berikutnya. Teman-teman nanti bisa buka sendiri. Ini dicatat ayatnya ya. Dilihat di Alkitabnya. Matius 26 ayat 64. Mengatakan hal yang sama ini. Bahwa Yesus ada di sebelahnya Allah yang maha kuasa. Markus 14 ayat 62. Markus 16 ayat 19. Kemudian Lukas 22 ayat 69. Roma 8 ayat 34. Efesus 1 ayat 20. Kolose 3 ayat 1. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 13. Ibrani 8 ayat 1. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 10 ayat 12 sampai 13. Dan 1 Petrus 3 ayat 22. Ini ada 15 ayat yang mengatakan hal yang sama. Bukan 5 saudaraku. Tapi 5 tambah 5 tambah 5. 15 ayat kitab perjanjian baru mengatakan hal yang sama. Bahwa saat Yesus sudah di sorga, Yesus berada di sebelahnya Allah yang maha kuasa.
Ya, jadi di antara semua ayat ini ada yang mengatakan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, ada yang mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Nah, biasanya seperti halnya teman-teman yang mengajarkan Tritunggal, biasanya ketika mengajarkan Tritunggal selalu melakukan kebohongan, ketidakjujuran. Demikian juga ketika membahas ayat ini. 70% ya. Orang-orang yang pernah saya sodorkan ayat-ayat ini, kemudian mereka membahasnya bukan ini. Bukan Yesus ada di sebelahnya Allah yang dibahas. Tapi yang dibahas adalah kata duduk dan berdirinya. Karena di ayat-ayat ini memang ada kata duduk ya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ada juga yang mengatakan Yesus berdiri. Nah, maka guru-guru pengajar Tritunggal biasanya mengatakan kalau yang disebut Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu tidak seperti yang kita pikirkan. Duduk itu maksudnya Yesus diberi kemuliaan. Yesus itu mulia. Berdiri itu bukan seperti yang kita pahami, seperti dalam bahasa manusia berdiri, bukan. Ya. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya argumen seperti ini hanya jurus ngeles, ya. Jurus pengalihan isu. Ya. Mengapa? Karena apapun mau istilah duduk dan berdirinya itu seperti apa, itu bukan inti pesannya. Jadi pesan atau kerikma yang disampaikan oleh ayat-ayat ini bukan soal Yesus duduk, apakah Yesus duduknya selonjoran, seperti duduk santai di warung kopi, ya? Atau Yesus duduknya sambil tiduran di pantai, ya? Seperti orang kalau duduk di pantai begitu, atau Yesus duduknya seperti seorang menteri di samping raja. Bukan itu masalahnya. Bukan duduknya Yesus kayak apa. Atau Yesus berdiri seperti menteri berdiri di samping presiden. Atau seperti tentara berdiri di samping komandannya. Atau seperti anak kecil yang berdiri di samping bapaknya sambil gandengan tangan. Bukan itu masalahnya. Fokusnya adalah Yesus ada di sebelahnya Allah. Yesus ada di sebelahnya Allah. Ini poinnya. Jadi ada Yesus, ada Allah. Bukan soal duduknya kayak apa, selonjoran, ya, sambil makan pisang goreng gitu. Atau berdirinya seperti tentara yang tegap begitu di samping komandannya. Bukan itu permasalahannya. Jadi jangan mau dialihkan isu. Membahas, oh duduk itu artinya kehormatan, berdiri itu artinya begini-begini. Ya, itu bukan intinya. Intinya adalah di surga Yesus berada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Jadi ada Yesus, ada Allah yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian sahabat-sahabatku, saya tambahkan ayatnya. Ayat yang penting juga itu adalah Wahyu. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1. Di kitab Wahyu pasal 1 ayat 1, ini sangat jelas ada tertulis. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sekali lagi saya ulangi. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus mendapat wahyu itu dari Allahnya Yesus. Nah, kitab Wahyu ditulis jauh puluhan tahun setelah Yesus terangkat ke surga. Yesus sudah bukan manusia lagi. Kemudian di Wahyu pasal 3 ayat 12 juga begitu terang benderang. Yesus mengatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan akan kutuliskan nama Allahku, yaitu Yerusalem, dan juga kota Yerusalem yang baru dari Allahku. Allahku. Ya, 4 kali di Wahyu 3 ayat 12 Yesus menyebut Bapa di surga sebagai Allahku. Dan namaku yang baru. Ya, jadi Yesus punya nama baru. Tapi meskipun Yesus punya nama baru, Yesus tetap bukan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi Yesus memiliki Allah. Ini sangat jelas sahabat-sahabatku.
Jadi ada 15 ayat ini mengatakan hal yang sama. Yesus ketika di surga, jelas bukan Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada orang mengaku sebagai pemberita Injil, mengaku sebagai pendeta, sebagai pastor, sebagai guru, sebagai teolog, tapi mengajarkan bahwa oh Yesus setelah di surga adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Semua ajaran yang seperti itu tidak selaras dengan kesaksian kitab suci. Kesaksian kitab suci sangat terang benderang. Ceto welo-welo mengabarkan bahwa Yesus saat di surga ada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Jadi ada Yesus, ada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itulah yang di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 mengaruniakan wahyu kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi wahyunya Yesus Kristus itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi mendapat karunia dari Allahnya. Sangat jelas, saudara. Sebenarnya memang membaca Alkitab itu jadi terang benderang dan gampang banget. Ketika kita dalam pandangan pikiran kita belum terkontaminasi oleh ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang membuat ruwet itu. Di beberapa video yang terdahulu saya juga pernah menyampaikan bahwa doktrin Tritunggal itu sebenarnya seperti orang memakai kacamata hitam. Sehingga ketika orang memakai kacamata yang hitam, maka melihat segala sesuatu itu cenderung ada agak-agak gelap. Kuning jadi kuning agak gelap. Putih jadi kadang agak abu-abu. Ya. Nah, tapi ketika kacamata itu dilepas, maka orang akan melihat terang. Oh, ternyata warna aslinya bukan itu toh. Nah, begitupun ketika orang otaknya belum terkontaminasi oleh doktrin Tritunggal, maka membaca Alkitab jadi sangat jelas. Begitu Alkitab mengatakan bahwa di surga Yesus ada di sebelahnya Allah, ya artinya begitu. Nggak perlu ditafsirkan macam-macam lagi. Membaca ayat Alkitab jadi sangat gampang dan mudah. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya artinya begitu. Ketika Alkitab menulis bahwa Yesus adalah hamba Allah. Ya artinya begitu. Yesus itu hambanya Allah. Allah adalah tuannya Yesus. Yesus punya tuan. Yaitu Allah atau Bapa. Yesus itu hambanya. Very clear saudara-saudariku. Sangat jelas. Jadi gampang. Ya. Sahabat-sahabatku, seperti biasa jika ada penyampaian dari kata-kata saya yang mungkin dianggap kurang berkenan atau menyinggung ya. Buat teman-teman yang mengaku Kristen khususnya ya. Kita harus saling memaafkan. Sebanyak 70 kali 7 kali. Tetapi sahabat-sahabatku, dalam setiap kesempatan memang kadang kita harus membuka hati kita untuk mau dinyatakan kesalahan. Kita harus saling memaafkan, tapi juga harus mau membuka hati untuk rela ditegur. Mengapa? Karena ingat juga, saya tulis di mana ini? 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, nah termasuk ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam perbuatan yang baik. Sebentar, saya bacakan persisnya ya. Persisnya bunyi ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Jadi fungsinya yang pertama adalah mengajar. Jadi yang mengajar seperti sekarang ini bukan saya. Saya hanya wartawan, saya hanya pewarta, penyampai kabar. Ya, saya tidak mengajar. Tapi yang mengajar ya ayat-ayat Alkitab sendiri.
tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini. Terus yang kedua fungsinya adalah menyatakan kesalahan. Di samping yang ketiga, mendidik orang dan memperbaiki kelakuan ya. Jadi di fungsi yang kedua, ketika ayat-ayat ini menyatakan kesalahan, nah kita siap atau tidak? Seorang yang mengaku Kristen atau pengikut Kristus ya wajib siap, harus mau selalu dinyatakan kesalahannya. Nah, pada kesempatan ini kita sudah buktikan bahwa di surga Yesus ada di sebelahnya Allah. 15 ayat Alkitab ini menyatakan kesalahan doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal mengatakan bahwa di surga Yesus adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri. Tetapi 15 ayat ini membuktikan begitu jelas bahwa di surga Yesus ada di sebelahnya Allah. Jadi yang Allah yang maha kuasa adalah yang di sebelahnya Yesus, bukan Yesusnya. Yesus adalah sosok atau pribadi yang ada di sebelahnya Allah yang maha kuasa. Jadi gampang sekali memahami Alkitab. Kalau kita mau jujur, mau terbuka. Ya, ingat ayat ini. Fungsi Alkitab adalah memang salah satunya adalah menyatakan kesalahan. Di samping untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Baik sahabat-sahabat, kiranya untuk kesempatan ini itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali lagi bagi siapapun yang mau men-share, membagikan video-video ini. Bukan hanya video ini ya, tapi ada beberapa video-video yang terdahulu juga. Ya. Karena memang channel ini untuk saat ini, menurut banyak orang, ya, ini salah satu channel dari Indonesia yang paling banyak mengulas dan membongkar ajaran-ajaran Tritunggal yang tidak alkitabiah. Baik, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Haleluya!